Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Neptunus? Pernahkah Anda memikirkannya? Dengan sumber daya teknologi saat ini, hanya satu misi yang berhasil mencapai planet yang jauh ini. Mengejutkan, bukan? Fakta sebenarnya adalah Neptunus begitu jauh sehingga bahkan wahana antariksa tercepat pun membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun untuk mencapainya. Dan yang lebih buruk, tanpa kru astronot yang terlatih untuk perjalanan ekstrem ini, tidak akan ada energi yang cukup untuk perjalanan pulang ke bumi. Tapi apa yang membuat Neptunus begitu sulit dicapai? Berapa lama durasi perjalanan ini dengan teknologi yang tersedia saat ini? Dan mengapa hanya satu ekspedisi yang pernah dilakukan ke sana? Simak teks ini untuk menemukan jawabannya. Hanya satu kunjungan, sehebat apapun kedengarannya, raksasa es Neptunus hanya pernah dikunjungi oleh satu wahana antariksa sepanjang sejarah manusia. Kehormatan ini jatuh pada wahana Voyager 2 yang melintasi orbit planet tersebut pada tahun 1989 sebagai bagian dari program Voyager yang terdiri dari wahana Voyager 1 dan Voyager 2. Misi utamanya adalah menyelidiki planet-planet terjauh di tata surya yang masih sedikit dikenal pada masa itu. Salah satu faktor penentu diluncurkannya wahana-wahana ini adalah peristiwa astronomi langka yang hanya akan terulang setelah 176 tahun. Sebuah keselarasan istimewa antara Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dengan memanfaatkan posisi unik ini, wahana Voyager dapat mencapai kecepatan yang tidak mungkin dicapai hanya dengan propulsi konvensional. Berkat teknik yang pernah kita bahas di sini, asistensi gravitasi, bepergian tanpa bergantung pada bahan bakar. Asistensi gravitasi adalah strategi navigasi antariksa yang menggunakan tarikan gravitasi sebuah planet untuk mengubah lintasan dan kecepatan wahana antariksa. Dalam misi seperti Voyager, teknik ini menghemat bahan bakar dan mendorong wahana pada kecepatan yang tidak dapat dicapai dengan propulsi tradisional, secara signifikan mengurangi waktu perjalanan. Teknik bantuan gravitasi beroperasi dengan cara berikut. Saat mendekati sebuah planet, pesawat ruang angkasa ditarik oleh medan gravitasi yang dihasilkan oleh masanya, mendapatkan kecepatan dan momentum. Jika tidak menyesuaikan lintasannya, pesawat ruang angkasa akan tertarik secara tak terhindarkan ke arah benda langit tersebut. Namun, dengan pendorong yang mampu menjaga jarak aman, pesawat dapat berakselerasi dan melanjutkan ke rute baru. Metode ini memungkinkan misi ruang angkasa mengunjungi berbagai target dalam satu perjalanan, mencakup jarak yang lebih jauh dalam waktu lebih singkat. Namun, ada batasannya. Strategi ini hanya layak jika ada planet di sepanjang rute, membutuhkan keselarasan spesifik yang tidak selalu terjadi. Kesuksesan wahana Voyager mencapai wilayah yang begitu jauh disebabkan oleh konjungsi planet yang langka, di mana raksasa gas berada dalam posisi berdekatan. Dengan memanfaatkan gravitasi keempat planet tersebut, wahana memperoleh kecepatan yang cukup untuk melarikan diri dari tata surya. Voyager 1 menggunakan keselarasan ini selama terbang lintas di dekat Jupiter pada 1979. Sementara itu, Voyager 2 melakukan serangkaian manuver gravitasi, melewati Jupiter pada 1979, Saturnus pada 1981, Uranus pada 1986, dan akhirnya mencapai Neptunus pada 1989. Dengan demikian, ia menjadi objek buatan manusia pertama yang mengunjungi planet terjauh di tata surya kita. Voyager 2, perjalanan bersejarah. Voyager 2 dimulai pada 1977 ketika diluncurkan dalam lintasan ambisius melintasi tata surya bagian luar. Selama perjalanannya, ia memanfaatkan gravitasi Jupiter dan Saturnus untuk meluncur ke arah planet-planet yang lebih luar. Pada Agustus 1989, setelah lebih dari 12 tahun di ruang angkasa, wahana ini melakukan pendekatan terdekatnya dengan Neptunus. Hingga saat ini tetap menjadi satu-satunya yang mempelajari planet tersebut dari dekat. Terbang lintasnya menghasilkan gambar-gambar luar biasa dari Neptunus, cincinnya, dan satelit alaminya. Dia mengidentifikasi fenomena seperti bintik gelap besar, sebuah pusaran yang sebanding dengan bintik merah terkenal di Jupiter. Selain itu, dia mendeteksi angin yang sangat cepat di atmosfer atas Neptunus, melebihi tanda 2000 km/jam. Perjalanan Voyager 2 melewati Neptunus membawa data penting tentang raksasa es ini dan sistemnya, memperluas pengetahuan kita tentang planet-planet terjauh di tata surya dan sekitarnya. Namun, penting untuk ditekankan bahwa Voyager 2 tidak tinggal di Neptunus, melainkan melanjutkan perjalanannya menuju ruang antar bintang. Agar wahana ini tetap berada di orbit planet, perlu dihitung waktu perlambatan. Periode yang dibutuhkan untuk mengurangi kecepatannya cukup agar dapat ditangkap oleh gravitasi Neptunus tanpa terlempar kembali ke kosmos. Tapi bagaimana bisa? Tidak bisakah wahana itu mengerem seperti mobil? Tidak. Di ruang hampa angkasa, segala sesuatu bergerak dengan kecepatan sangat tinggi. Planet, komet, pesawat antariksa, semuanya dalam gerakan
gerakan konstan. Agar sebuah wahana dapat tetap berada di orbit suatu planet, ia harus menyamakan kecepatan orbitnya. Mari kita buat analogi. Bayangkan sebuah balapan Formula 1. Mobil-mobil balap melaju dengan kecepatan luar biasa. Dan meskipun ada perbedaan di antara mereka, jika seorang pembalap tiba-tiba mengerem, mobilnya tidak akan berhenti di tempat pengereman, melainkan masih akan melaju puluhan meter hingga benar-benar berhenti. Prinsip yang sama berlaku untuk pesawat antariksa. Saat meninggalkan bumi, mereka perlu mencapai kecepatan luar biasa untuk mengatasi gravitasi bumi, dan setiap bantuan gravitasi yang diterima dari planet-planet, mereka mendapatkan dorongan tambahan. Setiap planet di tata surya mengorbit matahari dengan kecepatan yang berbeda-beda. Neptunus bergerak dengan kecepatan 3,38 mil per detik dalam orbitnya. Oleh karena itu, agar sebuah wahana dapat mengorbitnya, ia perlu menyamakan kecepatan itu. Jika tidak, jika lebih lambat, wahana itu tidak akan pernah bertemu planet tersebut dalam perjalanannya mengelilingi matahari. Dan bahkan jika berhasil mencapainya, wahana itu hanya akan tetap berada di orbit jika gravitasi Neptunus dapat menangkapnya. Dia akan menyeret pesawat ruang angkasa hingga bertabrakan dengan planet karena kecepatannya tidak cukup untuk mengatasi tarikan gravitasi. Namun jika sebuah pesawat ruang angkasa melaju dengan kecepatan jauh lebih tinggi daripada kecepatan orbital Neptunus, ia akan terlontar menjauh dari planet. Satu-satunya cara untuk melakukan pendaratan yang aman adalah dengan mencapai kecepatan orbital yang mendekati atau melebihi kecepatan lepas. Inilah tantangan besarnya. Ketika Voyager menggunakan bantuan gravitasi untuk menambah kecepatan saat melintasi raksasa gas, ia mencapai kecepatan luar biasa sebesar 9,313 mil per detik, 3 kali lebih cepat dari kecepatan orbital Neptunus. Untuk memasuki orbit di sekitar planet, diperlukan proses perlambatan yang rumit dengan pendorong, mengurangi kecepatannya hingga sepertiga dari nilai awal. Probe Voyager tidak dirancang untuk mengorbit planet, membuat manuver ini tidak mungkin dilakukan. Tetapi jika misi berawak ingin mendarat di Neptunus, bagaimana mereka akan melakukan pengereman? Satu-satunya pilihan adalah menggunakan mesin propulsi, dan pesawat berawak karena jauh lebih besar daripada probe akan membutuhkan jumlah bahan bakar yang sangat besar. Memperlambat di ruang angkasa tidak semudah yang terlihat. Menghentikan pesawat yang melaju dengan kecepatan ekstrim seperti itu adalah pencapaian yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam sejarah eksplorasi ruang angkasa. Kita telah melihat pesawat ruang angkasa mengurangi kecepatannya saat memasuki atmosfer, seperti di Mars atau Bumi. Namun kita belum pernah memperlambat pesawat ruang angkasa dengan kecepatan lebih dari 9,313 mil per detik untuk menempatkannya dalam orbit di sekitar sebuah planet. Pesawat ruang angkasa seukuran Voyager 2 akan membutuhkan volume bahan bakar lebih dari 10 kali masanya, dan proses pengereman akan memakan waktu 1 hingga 2 bulan untuk diselesaikan. Ya, sama seperti mobil balap yang saat mengerem masih meluncur beberapa meter sebelum berhenti sepenuhnya, pesawat ruang angkasa juga terus melaju ribuan kilometer setelah mulai memperlambat. Sekali lagi, penjelasannya terletak pada kecepatan. Untuk mencapai Neptunus, Voyager perlu mencapai kecepatan yang sangat tinggi, yang berarti dengan proporsi yang sama, berhenti di sana akan menjadi proses yang lambat dan bertahap. Sekarang, bayangkan sebuah pesawat ruang angkasa berawak dengan 4 astronot. Pesawat itu akan setidaknya 20 kali lebih besar dan lebih masif daripada Voyager, membutuhkan 20 kali lebih banyak bahan bakar untuk mengerem, dan akibatnya, waktu 20 kali lebih lama, atau bahkan lebih, untuk berhenti dibandingkan dengan probe tanpa awak. Bayangkan, 120 tahun dari sekarang, ketika planet-planet gas kembali sejajar, misi manusia pertama ke Neptunus diluncurkan, membawa 4 astronot yang berani. Mereka akan menempuh rute yang sama seperti Voyager 2 pada tahun 1980-an, melewati Jupiter, Saturnus, Uranus, dan akhirnya Neptunus. Asumsikan perhitungannya akurat dan semua bantuan gravitasi dimanfaatkan. Secara teoritis, mereka akan mencapai Neptunus dalam waktu yang mirip dengan Voyager 2, sekitar 12 tahun. Namun karena pesawat berawak jauh lebih berat, mungkin butuh waktu sedikit lebih lama. Selain itu, astronot tidak boleh terpapar gaya G yang ekstrem, membatasi penggunaan bantuan gravitasi seperti yang dilakukan Voyager 2. Jika pesawat benar-benar 20 kali lebih berat, perjalanan bisa memakan waktu antara 22 hingga 24 tahun, alih-alih 12 tahun seperti sebelumnya. Meskipun bantuan gravitasi meminimalkan paparan terhadap gaya G, para astronot hanya bisa bertahan di planet itu jika mereka berhasil memperlambat kecepatan. Disinilah tantangan sebenarnya muncul dalam menghentikan pesawat ruang angkasa berawak dengan teknologi dasar. Awak akan menghadapi gaya inersia yang intens selama proses pengurangan kecepatan. Organisme manusia memiliki
memiliki batasan fisik yang jelas. Karena itu, perlambatan pesawat yang menuju Neptunus harus sangat bertahap. Seberapa bertahap? Diperkirakan proses ini bisa memakan waktu 2 hingga 4 tahun. Ya, Anda tidak salah dengar. Hanya untuk berhenti, dibutuhkan waktu hingga 4 tahun. Ini meningkatkan total durasi perjalanan dari bumi menjadi sekitar 24 hingga 28 tahun, bahkan dengan menggunakan semua sumber daya yang mungkin, propulsi, roket, penyelarasan planet strategis, dan bantuan gravitasi. Bukankah mengejutkan bahwa, bahkan dengan semua teknologi saat ini, misi ke planet terjauh di tata surya bisa memakan waktu hampir 3 dekade. Detail penting lainnya, ini akan menjadi perjalanan tanpa kembali. Semua bahan bakar yang dipertimbangkan dalam skenario ini akan digunakan hanya untuk pengereman. Setelah mencapai Neptunus, para astronot tidak akan memiliki cara untuk mengisi bahan bakar untuk pulang. Jika kita menyertakan bahan bakar untuk perjalanan pulang, pesawat harus 1000 kali lebih masif. Perlu diingat, lebih dari 90% massa pesawat ruang angkasa terdiri dari bahan bakar. Kebutuhan untuk membawa awak kembali dari Neptunus akan sangat besar, melebihi segala sesuatu yang pernah diluncurkan manusia keluar angkasa sepanjang sejarah. Dan Anda, apakah Anda percaya kita bisa mengirim manusia ke Neptunus dengan teknologi saat ini? Atau haruskah kita menunggu terobosan revolusioner dalam eksplorasi ruang angkasa? Bagikan perspektif Anda di komentar.